Bukan orang Pekanbaru ini tidak mau sedekah. Sedekah ada tapi tidak imbang dengan pendapatan. Beli sepatu tidak pernah hitung-hitungan. Zakat mall yang banyak. Kalau zakat mal enggak. Zakat mall berhitung dia. Kalau zakat mall tidak ada hitung-hitungannya. Beli baju santai aja. Tapi pas di masjid salah masuk kotak infak aja lain menungnya. Ini hati-hati ya yang datang seramai ini. Rencana tadi kan duit 5.000 di sebelah kanan. Ini yang untuk sumbang malam nih. Duit 50 untuk pegang-pegang. Rupa sih dengan ceramah termasuk yang 50. Lama menungnya ditengok kotak itu terus. Tapi mau diambil lagi malu. Nauzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti lebih dominannya ke sini ya. Kalau ke sini agak letih juga loh. Tapi enggak apa-apa lah. Biar pinggang bagus juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Yang saya hormati pengurus Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau, yang saya hormati Imam Besar Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau, yang teristimewa dan yang saya muliakan Ustadz Taqi Malik beserta rombongan, dan juga kepada ikhwan dan akhwat terutama komunitas kita pasti tua, kemudian Irma Raya An-Nur, dan seluruh ikhwan dan akhwat fillah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Sewaktu Rasulullah di Madinah itu jumlah orang muslim 1.500, orang musyrik 4.500, orang Yahudi 4.000. Jadi waktu itu pasar Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi. Waktu Rasulullah mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabiq. Jadi apa kata Sa'ad bin Rabiq? Kau telah dipersaudarakan oleh orang yang kumuliakan di muka bumi. Jadi mulai saat ini separuh hartaku adalah milikmu. Wah, begitu betul lah, saking persaudaraannya kuat waktu itu. Istri aku ada nih 3. Kalau kau mau ku ceraikan 1, kau nikahi setelah habis masa iddah ya. Ngeri kan persaudaraannya kan. Kita ditawari macam itu, alhamdulillah ya Allah, jadi juga aku nikah nih. Tapi hebatnya Abdurrahman bin Auf ngomong apa? Kata Abdurrahman bin Auf, tetaplah hartamu menjadi milikmu. Semoga Allah memberkahi hartamu. Tapi tolong tunjukkan saja kepadaku di mana pasar Madinah. Nah, ini jiwa seorang pengusaha itu, dia pantang untuk diberi cuma-cuma gitu. Kalau kita tidak diberi cuma-cuma, pinjaman online kita mainkan kan. Kita ini mada kalau bahasa kita ya kan. Buka usaha baru mau merintis baru pakai pinjol, dengan harapan nanti usaha ini yang akan membayar pinjolnya. Rupa tambah tegak rambut enggak dibuatnya. Sekali datang tagihannya luar biasa dia. Saya curiga nih yang memati-matikan nomor ini kena pinjol mungkin nih. Ada saya beberapa kali ngubungi orang mati apa ya. Takutnya diburu pinjol. Abdurrahman bin Auf gimana caranya? Dia datang ditunjukkan Sa'ad bin Rabiq, nampak dia pasar itu begitu ramai. Ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, ini pasar kok begitu ramai orang? Kata Sa'ad bin Rabiq, ini orang Yahudi semua punya. Dia kafling-kafling, kemudian dia sewakan dengan harga yang tinggi. Terus ini tanah kosong punya siapa? Ini punya aku. Berupa Sa'ad bin Rabiq yang punya. Kata Abdurrahman bin Auf, boleh nggak aku manfaatkan lahan ini? Maksudnya gimana? Kita kafling-kafling juga, kita suruh pedagang muslim yang bangun, tapi nggak kita pungut sewa. Tapi nanti setelah mereka beruntung, baru kita bagi hasil. Nah, itu cara Abdurrahman bin Auf. Maka sejak saat itulah mulai berkembang. Cara Abdurrahman bin Auf dagang gimana? Dia ambil dagangan orang, kemudian dia jual, besok dia bayar. Jadi tanpa modal. Tapi bagi Abdurrahman bin Auf, bahwa keuntungan itu adalah efek, bukan menjadi tujuan. Nah, itu dia. Kemudian dia berdagang justru untuk mempermudah orang lain. Disitulah berkembangnya usaha Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian
orang-orang Madinah waktu itu mengadu kepada Rasulullah, pedagang-pedagang muslim, ya Rasulullah, kami udah coba pakai cara dagang yang kau sampaikan, jujur, kami praktekkan jujur nih Rasulullah. Orang beli kain 1 meter, kami potong 1 meter. Orang beli daging 1 kilo, kami jadikan 1 kilo. Kata Rasulullah, kalian jujur tidak cukup dalam berdagang ini. Ingin nggak kalian aku tunjukkan cara memberkahi dagangan kalian? Ingin ya Rasulullah. Coba mulai hari ini kalian lebihkan sedikit dari setiap pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Sejak itulah orang beli 1 kilo lebihin sedikit, orang beli 1 meter dilebihin sedikit. Mulailah pedagang muslim yang memegang kendali perdagangan di Madinah waktu itu. Jadi sistemnya betul-betul kepercayaan, kemudian ditambah lagi secara duniawinya ini, secara duniawinya Rasulullah mengajarkan apa? Kalau kita dagang itu murah, senyum. Ini muka cemberut, bantailah jualan, mana laku? Dipilih-pilih orang telur, tidak usah dipilih telur tuh kak sama bentuk semua ya. Tentu tidak mau orang belanja. Senyum itu, di saat kita tersenyum, di otak kita mengeluarkan 2 hormon, serotonin dan endorfin. Itu hormon kekuatannya melebihi 100 kali lipat morfin. Jadi nggak perlu pakai morfin, cukup kita senyum aja, itu udah sangat menyehatkan badan. Makanya orang gila jarang sakit, salah satunya mereka murah senyum. Itu pernah ndak ada dengar nampak orang gila jalan pakai koyok punggungnya? Ndak pernah masuk angin. Makan ndak berpantang. Tabrakan dia patah tangannya, diketawakannya tangan yang patah. Itu berapa lempang jiwanya tuh. Nah, jadi senyum itu merupakan daya tarik untuk menarik pembeli. Jangan cemberut. Jadi jujur aja nggak cukup nih. Selain melebihkan barang, Rasulullah mengajarkan kita tersenyum. Kemudian ingat, Yunus bin Ubaid kalau dagang, jadi pernah dagangan itu sudah dikasih harga sama Yunus bin Ubaid. Ini harganya 400 dirham, ini 500 dirham, ini 600 dirham. Terus pas azan asar ada pembeli masuk. Jadi yang jaga keponakannya. Ditinggalkannya ibu ini, dia pergi ke masjid. Setelah pulang dari masjid berpas-pasan dengan yang belanja tadi, yang belanja di toko dia. Jadi belanjanya bu, jadi yang mana ibu beli? Yang ini. Berapa ibu beli ini? 600 dirham. Maaf bu, ini cuma 400. Ambil lagi kembaliannya. Kemana pedagang macam ini? Kalau kita anak buah kita berhasil dengan jual harga 3, mantap. Waktu ya gitu jualan tuh. Jangan bodoh, pandai ngomong tuh sedikit. Malah kita anjurkan dia bohong. Nah ini Yunus bin Ubaid dagangnya kayak gitu. Makanya berkah jadinya dagangan umat Islam ini. Karena dia ditopang dengan iman. Tapi di balik itu semua, apa yang membuat kesuksesan besar seperti sahabat Utsman bin Affan dalam dagang? Yang pertama, Utsman bin Affan itu kalau dagang turunnya langsung, dia nggak pakai karyawan. Dari awal itu dia melibatkan dirinya langsung. Jadi kalau untungnya kita jadi pengusaha, kita turun langsung, kita tahu kendala di lapangan tuh apa. Jadi begitu kita punya karyawan, kita udah nggak susah lagi gitu. Kemudian yang kedua, ini yang paling berat rumus bagi pedagang seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Mereka ada rumus sepertiga. Sepertiga dinikmati, sepertiga diputar untuk modal, sepertiga lagi sedekah. Nah ini yang berat nih. Tapi yang ini yang dilakukan Utsman bin Affan, sudah 1500 tahun uang Utsman bin Affan masih ada sampai hari ini. Dibuat oleh pemerintah Arab Saudi sekarang Bank Utsman bin Affan, itu murni uang Utsman. Sampai hari ini masih bisa membantu fakir miskin, padahal sudah 1500 tahun. Tapi ngeri amalan pedagang muslim di zaman Rasulullah itu. Pernah Utsman bin Affan membawa dagangannya dari Syam. Rencana dagangan ini mau dijual ke Madinah. Sampai di gerbang pintu Madinah dihadang oleh pedagang-pedagang yang ada di Madinah. Utsman, jual ke aku aja lah barangnya, aku kasih untung 2 kali lipat. Terus yang satu lagi, aku aja lah, aku 3 kali lipat, aku borong. Mulai curiga Utsman, kok mau orang nih beli lebih harganya? Rupa dengar kabar oleh Utsman bahwa Madinah sekarang lagi susah, jadi harga barang tinggi.
Maka kata Utsman bin Affan, ada enggak yang bisa ngasih aku untung lebih dari 4? Aku 5 kali lipat, yang lebih dari 5. Yang baik-baik aja lah Utsman, manalah ada orang mau belanja seperti itu. Kata Utsman bin Affan, ini dagangan mau kujual sama yang ngasih 10 kali lipat. Siapa yang ngasih 10 kali lipat Utsman? Allah. Jadi semua daganganku ini semuanya aku serahkan kepada penduduk Madinah cuma-cuma. Sempat waktu itu Utsman bin Affan punya istri, cerai langsung istrinya itu. Abang jangan bodoh kerja abang bang, duit sedang susah bang, kasih semuanya. Aku bukan melarang abang bersedekah, tapi tolong pakai otak sedikit bang. Untung aja istri Utsman bin Affan itu anak Rasulullah ya. 2 orang anak Rasulullah, istri Utsman bin Affan, jadi sudah kebal, yaitu Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Makanya gelarnya adalah Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Nah itu dagang cara Utsman bin Affan. Dan mereka menjadikan dagangan itu sambilan apa? Menunggu waktu sholat berjamaah. Jadi bagi mereka dagangan ini iseng. Yang tujuan utama itu adalah berdagang menunggu waktu sholat. Jadi kalau udah tiba waktu sholat, mereka mempraktekkan surat An-Nur ayat 37, yaitu laki-laki rijalul la tulhikum, laki-laki yang tidak dilalaikan, tijaratu wala bai'un an dzikrillah, tidak dilalaikan dari perdagangannya, jual belinya dari mengingat Allah. Kita misalnya di Pekanbaru nih, antara azan dan iqamah kan sering ada ceramah itu kan. Dia dagang juga terus di depan tuh, orang ada ceramah nih, tunggu dulu iqamah nanti baru kita masuk. Jadi masbuk abadi, gimana rezeki mau murah. Tapi coba di Pekanbaru siapa yang praktek ini? Rote, saya bukan promosi ini ya. Rote menjadikan waktu kerja itu menunggu waktu sholat. Selama pandemi Rote tidak pernah memberhentikan satu orang pun karyawannya. Karena setiap mau masuk waktu sholat, 15 menit sebelum masuk waktu sholat, semua tutup. Mereka tutup. Siapa lagi pengusaha Pekanbaru? Andalas Spot. Andalas Spot, begitu waktu sholat semua tutup. Kita masuk sedang sholat, bunyi orderan, tinggal sholat, udah di masjid tuh. Saya pernah lihat ada ojek online, begitu takbiratul ihram bunyi orderan, Pak. Tidak jadi sembahyang. Ya, begitulah susahnya kita kan meninggalkan dunia ini. Makanya kita susah untuk menjadi pedagang yang sukses itu. Siapapun yang mempraktekkan hal ini, dia akan mendapatkan keajaiban yang sama gitu. Dia dagang, kemudian dia rajin bersedekah, banyak dia masuk, banyak pula dia keluar. Karena kan nafkah itu rezeki yang kita cari, infak rezeki yang kita keluarkan. Nafkah dan infak ini dalam bahasa Arab kan satu katanya, nafak. Nafako itu artinya terowongan. Kalau kita lihat terowongan air, ada air masuk, ada air keluar. Banyak uang masuk, banyak uang keluar, gorong-gorongnya bersih. Ini duit masuk banyak, duit keluar sedikit. Apa enggak kotor gorong-gorong itu dibuatnya? Makanya rumah sakit di Pekanbaru ini banyak. Rumah sakit Awal Bros ada berapa cabangnya itu, banyak peminatnya. Bukan orang Pekanbaru ini enggak mau sedekah. Sedekah ada tapi enggak imbang dengan pendapatan. Beli sepatu enggak pernah hitung-hitungan. Zakat mall yang banyak. Kalau zakat mal enggak. Zakat mall berhitung dia. Kalau zakat mall enggak ada hitung-hitungannya. Beli baju santai aja. Tapi pas di masjid salah masuk kotak infak aja lain menungnya. Ini hati-hati ya yang datang seramai ini. Rencana tadi kan duit 5.000 di sebelah kanan. Ini yang untuk sumbang malam nih. Duit 50 untuk pegang-pegang. Rupa sih dengan ceramah termasuk yang 50. Lama menungnya ditengok kotak itu terus. Tapi mau diambil lagi malu. Jadi ini yang harus kita perhatikan nih. Bagi pedagang, saya kebetulan bukan pengusaha juga. Cuman begitulah cara para sahabat Rasulullah diajarkan oleh Rasulullah. Kita jangan sampai lalai gara-gara berdagang kita akhirnya lupa mengingat Allah. Di Arab Saudi mereka kerjanya kan santai itu, tapi kan duitnya banyak. Tapi coba perhatikan, begitu waktu azan masuk, semua toko langsung tutup. Bahkan dia janjikan kalau datang lagi nanti saya kasih bonus gitu kan, sampai begitu kan, saya kasih bonus. Nah ini yang harus kita tiru. Ini bagi-bagi yang mau jadi pengusaha-pengusaha,
Cobalah praktekkan hal ini. Kemudian ingat, segala sesuatu itu butuh ilmu. Jangan asal-asal. Nampak orang buat usaha, kita buat usaha juga. Di sini orang juga banyak hancur jadinya. Jadi mungkin inilah pengantar dulu. Oke. Iya, terima kasih Ustadz Nazril untuk sedikit tentang memulai usaha ya sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama tadi senyum Ustadz senyum, attitude kalau bahasa anak sekarangnya dalam berjualan. Saya punya 2 pertanyaan, setelah itu saya lempar ke forum, langsung DM aja ke _ kita pasti tua, nanti HP-nya dikasih ke sini saya akan baca. Pertanyaan yang pertama, di dalam jualan tuh Ustadz ada mitos-mitos. Ada yang duit pertama kita dapat nggak boleh dibuang, dilaci aja. Sampai 10 tahun duitnya masih di situ. Ada juga yang naruh yasin di dalam laci itu. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi beberapa orang banyak kan percaya karena kan yasin kan surat dalam Al-Quran gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Ya, jadi sifatnya iblis, jin, apabila anak cucu Adam itu tersesat, dia minta tolong ke Allah, tolong ACC-kan gitu. Jadi kalau yang mau baik dipermudah, mau yang buruk juga dipermudah. Jadi tinggal kita aja lagi yang cari jalannya. Sama kayak saya heran kan, kalau kita masuk rumah makan kan ada foto orang tua tuh lagi duduk. Iya. keramat Umpu Saleh. Padahal dia memang orang taat. Bapak tuh nggak tahu dia fotonya digituin orang itu. Cuman kan jadi mitos. Iya betul. Jadi saya nanya kan, itu Pak, ini kok Bapak ini kaya betul ya, di mana-mana rumah makan ada foto dia gitu. Jadi saya sangka itu anak cucunya, rumah makannya beda-beda tapi ada foto dia. Terus dijawab orang rumah makan, itu foto Angku Saleh Ustadz. Jadi kalau kita pasang fotonya, orang rame makan tempat kita. Saya bilang, wah saya nggak setuju kalau itu, mending foto saya. Kan lebih masuk akal gitu kan. Ungku Nazril ya. Lebih menjual lah ya kan. Iya, jadi foto itu dijual rupanya di jalan 20.000 di Rumbai. Foto Angku Saleh. Foto Angku Saleh. Angku Saleh itu memang orang soleh. Dia tidak tahu fotonya digituin orang gitu. Cuman ada orang masang, tahu-tahu rame pelanggannya, langsung dianggap. Nah tuh gara-gara pasang foto itu. Nah iblis nanti akan coba terus. Begitu dia nggak pasang foto, disepikan dia, karena dia percaya dengan hal seperti itu. Sama kalau bulan Muharram, dia ada satu tempat di Indonesia ini, saya nggak mau sebut tempatnya. Itu kalau bulan Muharram nggak ada yang boleh nikah. Siapa yang nikah di bulan Muharram, rumah tangganya akan hancur, tidak akan memperoleh anak. Dan ternyata orang di sana ngamalkan itu ya betul. Siapa yang nikah nggak dapat anak di bulan Muharram. Di Pekanbaru nikah bulan Muharram, susun paku anaknya, rapat, nggak ada masalah kan. Jadi itu mitos itu. Sugesti berarti ya. Sugesti. Jadi untuk teman-teman yang berusaha ada mitos-mitos seperti itu, diabaikan saja ya. Diabaikan saja. Yang kedua nih, kadang-kadang kita kalau jualan itu ada branding Ustadz. Kayak misalnya saya jualan ini, alhamdulillah hari ini laku segini, alhamdulillah hari ini laku segini. Ada berapa orang ngelihatnya sebagai branding, ada berapa orang ngelihatnya sebagai sombong atau ria gitu. Kita lakukan, ada yang nganggap ria, kita nggak lakukan, orang nggak tahu kita laku. Gimana tuh Ustadz? Ada nikmat ini yang memang disuruh Rasulullah tuh, perlihatkan nikmatmu. Contoh nih, ada sahabat kaya, tetapi dia suka bajunya lusuh gitu. Sampai sahabat yang lain mengira dia miskin, dikasih dia uang 4.000 gitu. Ini duit 4.000 kau belilah baju suntuk kau. Langsung ngamuk yang temannya ini. Kau bilang aku tidak punya duit. Aku terbeli aku semua duit kau dalam saku kau ini bisa aku beli dia. Iya duit dia. Aku tuh suka gaya seperti ini. Aku tuh memang sederhana orangnya. Aku tidak mau pakai gaya tuh. Akhirnya dikadukannya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku lah dihina-hina, dijengkalnya lah aku sama duitnya. Kata tidak terbeli mungkin aku baju itu mungkin. Apa kata Rasulullah? Celaka engkau. Engkau dikasih Allah nikmat, kenapa tidak kau perlihatkan? Jadi itu pula. Kalau memang kita berusaha nih, nggak taunya duit kita banyak, beli jubah yang harga 6 juta misalnya, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu sombong. Ditanya orang berapa jubah bang? Nggak usah kau tanya lagi, pingsan kau nanti dengan harga. Itu yang nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Misalnya kalau kita lihat nih, akhir-akhir ini kan sering itu bakar duit, cek kan itu ya. Itu sombong. Pamer saldo ATM-nya dong ganteng gitu. Ya. Langsung datang orang pajak komen, jangan lupa pajak ya, baru kena dia kan. Jadi kita lihat kok ada orang yang memamerkan barangnya itu, kita tahu dia bukan pamer nih, karena memang kalau jualan kan memang dipamerkan.
memang Iya, dipamerkan. Kalau sombong itu kan beda lagi maknanya gitu.